Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul lagi untuk ngobrol-ngobrol freestyle mengenai apa saja nih terkait dengan pengobatan energi dan kikiping lah cik bahasa Sunda mah ya. Kikiping apa ya? Susah diterjemahkan. Ya, oke, bersama saya ada Pak Heriawan, ahli pengobatan dan energi healing, juga ada Kang Nana, ahli hikmah, Pak Jama, ini ahli, banyak ahlinya ya, ahli getaran dia. Nah, kita mau bicara mengenai apa nih Pak Heri nih sekarang nih? Yang paling berharga dalam hidup ini, Pak, pernapasan, Pak. Wah, berat nih kayaknya. Kan ada napas ringan, ada napas berat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan amal yang diterima. Baik, bapak-bapak, Pak Haji, Pak Jama, Pak Nana ya. Kalau saya berkumpul gini, saya nerangin gini, kalau ada salah, mohon dikoreksi Pak. Kalau salah emang mungkin dari saya. Kalau benernya pun salah dari Allah ya. Ibarat ngajar ngojai kamri gitu ya. Bapak-bapak ini sudah luar biasa deh. Tapi baiklah kita sharing aja ya. Ada yang paling berharga dari hidup ini. Apa itu Pak? Kita bernafas. Tahu nggak Pak? Ciri orang hidup itu apa Pak? Haji, Pak Jama, Pak Nana. Napas. Dan? Napas. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya. Ciri makhluk hidup, punten ya Pak ya. Bernafas dan bergerak. Percaya nggak Pak? Bernafas dan bergerak. Walaupun orang yang koma sendiri pun dia sebelum bergerak Pak, jantungnya yang bergerak Pak. Iya, benar. Terus gunung makhluk hidup belum kan Pak? Makhluk hidup. Gunung itu bernafas Pak. Dia bergerak kan? Bergerak. Karena di bawah permukaan ininya dia bergerak Pak. Maka ada gempa apa sebenarnya? Yang tumbukan itu ya. Vulkanik. Pohon bergerak nggak? Hidup nggak? Bergerak, Hidup, Pak. Karena pohon juga dia bertumbuh Pak. Iya. Jadi semua makhluk hidup itu bernafas dan bergerak. Tapi pertanyaannya nih, dengan pernapasan nih, sebetulnya kita menghirup oksigen apa menghirup napas? Udara sih Pak. Ada udara, ada oksigen. Nah kita yang hirup itu apa sih Pak? Udara. Pak Jama? Ada udara. Oksigen. Ya. Dulu pernah kita bahas ya, udara itu apa sih? Jadi udara itu homogen, kumpulan dari beberapa gas Pak. Salah satunya apa? Oksigen, nitrogen, helium, argon, dan karbon dioksida Pak. Sepakat ya Pak? Sepakat ya. Jadi gini Pak, kalau kita enggak makan seminggu 2 minggu mati nggak Pak? Enggak. Sebulan? Enggak. Berapa hari dan mati Pak? Kalau nggak makan, Kalau nggak makan, mati dong. Kalau nggak makan manusia itu masih apa? Kalau yang saya tahu, yang pernah saya baca dan memang sudah terbukti, orang-orang India yang jadi tapa-petapa itu dia bisa setahunan nggak makan. Itu orang-orang bertapa. Kalau orang-orang kayak kita nggak mungkin kuat Pak. Kuat. Baik. Karena yang saya tahu tubuh itu pintar. Nah dia tuh bisa apa? Mengkombinasikan, dia dapat cadangan tenaga tuh dari mana tuh bisa. Karena ada ilmunya tuh Pak. Iya. Pak Haji, kalau kita nggak minum, Iya. seminggu 2 minggu mati nggak Pak? Nanti kalau minum. Kalau nggak Kan minum 3 hari dehidrasi aja. Iya. Iya. Tapi kalau makan sih bisa jamin sebulan masih hidup orang. Iya, Nggak iya. makan. Tapi kalau nggak minum, Nah paling Wah, 3 hari lah. udah yakin. 3 hari, Udah dah. seminggu mati. Seminggu mati. Tapi pertanyaannya, kalau kita tidak menghirup udara ini, oksigen ini, 1 menit, 2 menit, 3 menit mati nggak Pak? Mati.
paling lama itu orang-orang Nih. orang-orang apa? Tiga hari. Yang saya tahu nggak? Yang saya tahu orang-orang itu penyelam yang di Sulawesi itu dia bisa sampai 11 menit. 11 menit. Ya. Itu orang khusus, Pak. Ya, Itu kalau orang luar biasa kita itu. Biasa makanya mati lah. Mati. Berarti sungguh luar biasanya itu Iya. oksigennya. Tapi pertanyaan tadi kan, kita itu menghirup udara apa oksigen, Pak? Oksigen. Oksigen, Pak. saya mau udara, Pak. Udara apa lagi? Oksigen. Oksigen. Jadi tadi saya jelaskan ya, di udara itu ada unsur apa? Oksigen, nitrogen, argon, helium, nitrogen. Jadi kita sebetulnya menghirup udara. Bukan udara maksudnya, menghirup oksigen di dalam udara. Karena oksigen itu Iya. terkandung di dalam udara. Betul, Pak. Iya, Saya iya. setuju kalau gitu. Jadi kita tuh menghirup oksigen di dalam udara. Karena gini, ilmunya gini, Pak. Ketika kita menghirup udara, Pak, lewat mana? Lewat hidung, disaring sama bulu-bulu hidung, masuk ke tenggorokan, lalu diteruskan ke paru-paru. Lewat mana coba? Lewat bronchus, Pak. Ini ilmu faal tubuh ya, lewat bronchus. Nah di paru-paru ini baru dia diubah. Jadi dia melewati dari pembuluh darah jadi karbon dioksida, Pak. Oh, ya. Keluar. Nah oksigen yang tidak masuk melalui darah, menyebar ke seluruh tubuh kita melalui darah. Jadi kita itu menghirup oksigen di udara bebas ini dan mengeluarkan karbon dioksida, Pak. Sepakat, Pak? Iya, iya, setuju itu. Saya Mas, setuju. Pak Jawa? Oh, Masih iya. ditelaah. Jadi udara teh banyak macam-macam ya. Udara itu banyak macamnya, karena homogen kan, di dalamnya ada gas-gas, oksigen, O2, helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, Pak. Kita ngeluarin karbon dioksida ya. Kita mengeluarkan karbon dioksida, tapi darahnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah, Pak. Karena ke otot ya. Sekarang logikanya di lubang aja, Pak. Di lubang gitu kan kalau kita gali sumur. Kalau udah lebih dari 10 meter, kalau nggak ada udara, kita nggak bakal bisa. Ya. Tapi kalau di situ masih ada, kan otomatis ada oksigen tuh keluar ya dari lubang, orang cepat mati, Pak. Kalau nggak ada udara. Jadi Kalau dia langsung nyedot oksigen gitu, Pak, nggak udara. Yang saya tahu gitu, Pak. Dan begitu pentingnya oksigen ya. Allah sudah memberikan gratis, Pak. Padahal itu ada oksigen di dalamnya. Betul. Oksigen kan kalau kita butuh oksigen, kita nyemplung aja ke dalam, Mati. maksudnya ke lubang aja. Hidup apa enggak? Kalau nggak ada udara, Ya. pasti mati, Pak. Betul. Yang Karena saya- oksigen ini Oksigen itu mah. kalau kita beli aja berapa duit ya? Nah, Mahal lah oksigen. Tapi Allah kalau memberikan udara mah nggak ada belinya, ada Gratis ya? belinya. dan oksigen ini sebetulnya yang ketiga terbesar di alam dunia ini, Pak. Setelah apa coba? Hidrogen dan helium, Pak. Hidrogen dan helium baru ketiga yang menimbang oksigen. Luar biasa ya Allah menciptakannya. Lalu apa sih hubungannya dengan pernapasan, Pak? Apa sih gunanya sih? Kan orang bertanya nih, ngapain sih kita belajar ilmu pernapasan? Iya. Kok sehari-hari kita bernapas? Benar, betul. Tiap hari kita bernapas. Ada yang tahu nggak jawabannya, Pak? Pak Haji, Pak Jawa. Pernapasan ya. Kenapa sih kita apa? Kenapa sih kita penting sih mempelajari ilmu pernapasan sebetulnya? Iya penting karena yang paling tidak bisa bertahan itu napas yang tadi dibilang tadi kan. Nah ini makanya harus diatur nih napas baiknya gimana? Soalnya ini yang saya tahu kalau kita lagi emosi napas kita cepet Yang tadi Pak itu nah napas itu ya. itu bisa ke jantung ya kan. Betul. Orang lagi tidur lagi santai pikiran lagi tenang napasnya teratur. Berarti kan napas itu pengaruh Pak. Betul. Emosi mempengaruhi napas kita. Kalau kita bisa ngatur napas, mungkin bisa ngatur emosi kita juga gitu. Iya kan, makanya napas itu harus diatur gitu. Karena kalau yang saya rasain, saya suka jalan gitu kan ke gunung kemana, itu kalau nggak ngatur napas, Luar biasa ya, capek. kelenger. Bener harus Betul, diatur betul. napasnya bener. Ah, Pak Haji ada nih ini ya, kisi-kisi gitu ya. Ya kalau saya sih mikirnya dari sisi ini aja ya, dari sisi alami ya, natural ya. Jadi kalau pentingnya nafas itu, napas yang benar itu seperti apa gitu, itu pentingnya, itu yang paling penting sih ya. Napas yang benar seperti apa, karena kita
perasaan napasnya udah makin gede makin nggak bener nih. Apalagi udah Iya. rokok lah gitu ya. Udah gitu ya. Gampang ngos-ngosan ya. Iya, betul. Penting lah. Kalau Nana apa tuh? Kalau saya malah lebih penting pernapasan. Contohnya kalau kita nanjak gitu Pak, ke bukit, kita main ke bukit ya. Kalau kita nanjak gitu bukit pasti dong nafasnya Iya. ngos-ngosan kayak gitu. Kalau kita nggak bisa ngatur nafas ya otomatis pasti cepat lemas. Ya. Lemas pokoknya Pak. Kita lihat ya Pak, bayi bernapasnya berapa kali dalam 1 menit? Lambat. Lambat. Tapi kalau dihitung bisa 30 kali loh Pak. Bayi itu cepet dia. Cepet. Oh, lebih cepet. Cepet lihat deh perutnya. Tapi di perut Pak napasnya, Hmm. bukan di dada. Remaja biasanya di atas 20 sampai 30 Pak. Kalau bayi itu bisa di atas, bisa lebih lagi. Kalau udah usia kita bisa juga di antara 18. Iya. Jadi 18. menurun Pak kalau usia kita. Menurut tapi tergantung emosinya Oh gitu. dan tergantung kondisinya. Oh, kalau kita lagi emosi mau naik. Naik ya. Makanya kenapa banyak orang kena sakit jantung, Hmm. sesak napas, Iya. darah tinggi Pak. Jadi- Karena tadi pola napas yang tadi. Jadi gini, bernapas itu bukan berarti bernapas atau tidaknya Pak. Hmm. Tapi bernapas itu bagaimana ini bernapas dengan benar dan efisien sebenarnya Pak. Paham nggak Pak maksudnya di sini? Iya, iya. Bagaimana kita belajar bernapas dengan benar dan efisien. Selama ini kita autopilot ya. Napas aja. Iya. Mungkin kita bisa napasnya bisa lebih dari 20 kali. Iya. 18 sampai 25 kali biasanya. Coba kalau kita bernapas dengan pengaturan Pak, dengan penuh kesadaran. Seperti contohnya gini deh. Ada napas segi 2 gitu ya. Napas, ambil, Iya, iya. lalu keluarkan. Misalnya ini, ambil napasnya 4 detik. Keluarkannya 6 detik, berarti 10 kan? Hmm. Coba kalau di 1 menit ini berapa kali Pak? Betul, betul. Cuma 6 kali kan? Iya. Coba kalau kita ambil napas, tahan, keluarin menit lagi 30. Berarti dalam satu tarikan napas 1 menit itu cuma berapa kali? 4 kali. Dan itu yang sebetulnya bagaimana kita bernapas secara benar dan Efisien, efektif ya, Pak. efisien. Betul Pak. Kalau nafas itu, ini kita terlepas dari ilmu bela diri dulu ya. Ini dari ilmu kesehatan dulu. Karena ketika dengan nafas Pak, kita bisa mengatur apa sih Pak? Emosi. Kita dengan melatih nafas, kalau biasanya kan autopilot ya, nafas aja gitu. Kadang-kadang pakai mulut Pak. Sebetulnya mau pakai mulut, mau pakai hidung sama sih kalau satu, tapi kalau dia berlatih nafasnya Pak. Kan ada orang nafasnya pakai mulut Pak. Sering pakai mulut, makin stres dia Pak. Sering dia ngeluarin pakai mulut, makin stres. Beda kalau dia berlatih dengan mulut, langsung gini, ambil nafas, keluar mulut. Itu berlatih Pak, itu tidak masalah. Ada plus minusnya dengan teknik hidung juga, ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita napasnya, coba deh orang yang lagi emosi Pak, kayak Pak Jamal mungkin kondisi saat kemarin itu, mungkin Pak napas juga udah cepet Pak. Karena Pak stres Pak keluar, Ya. hormon stresnya keluar deh. Nah, dengan teknik nafas itu sebenarnya dia menyeimbangkan Pak tubuh kita. Jadi ketika dia bernapas, emosinya dia ikut teredam. Gitu, Pak. Nah, yang tadi kita tahu kan napas kan dengan oksigen. Nah, sekarang jadi masalah oksigen itu apa sih Pak? Oksigen itu apa Pak? Oksigen itu O2. Jadi oksigen itu kan lambangnya O ya Pak ya? Gugus atomnya 8 Pak. Secara ilmu fisikanya gitu ya. Betul. Gugus atomnya akhirnya 8 kodenya. Artinya O. Sebetulnya oksigen itu zat asam Pak. Zat pembakar namanya. Apa yang dibakar? Selnya Pak. Tanpa oksigen, sel-sel tubuh kita tuh mati Pak. Nggak berkembang ya. Makanya kenapa ada rumus oksigen plus glikogen plus ATP jadi energi. Ini yang kita pahami Pak, dan ini yang kita latih kalau emang kita. Jadi tujuannya sebenarnya kalau kita narik napas selain untuk kesehatan, kalau difokuskan ini bisa jadi untuk memupuk energi. Kalau di teori-teori Cina, bela diri Cina, ketika kita bernapas kita memupuk energi Pak. Kalau kurang menyimpan energi gitu ya, menghimpun energi. Itu kalau kita fokuskan Pak. Tapi kalau kita hanya melatih napas, tarik itu untuk kesehatan ya Pak. Jadi pertanyaannya, energi yang kemarin Pak nama cuman itu kan energi jadi Pak. Ya. Energi life force, energi yang udah jadi ya, masuk ke tubuh kita. Tapi manusia kan bisa menghasilkan energi. Tapi yang biasa orang karena kita makan, jadi energinya buat cukup untuk kerja.
usaha ngangkat gini gitu. Tapi ketika kita berlatih pernapasan, selain untuk kesehatan, tapi juga bisa menyimpan di energi. Yang tadi yang dulu saya pernah bilang, gantian. Kalau literatur ini sih di bawah pusar 2 jari, ada juga yang 4 jari di atas di bawah pusar, namanya congci namanya Pak. Tapi kalau saya meyakini di atasnya juga ada 5 jari, namanya congwan Pak. Jadi sebenarnya energi ini medannya ada di sini Pak. Ini power bank kita ada di sini Pak. Kalau literatur orang-orang kita namanya buah garga Pak. Orang ngejiat biasanya di sini Pak. Simpan di sini Pak. Begini. Iya. Pernah belajar atau ini? Guru saya lagi gitu. Codet. Gitu dia. Jadi disimpan Pak di gua garba. Kalau bahasa ini melatur Jawa mah kakang kawah ari. Papat kelima pancar. Kenapa? Ketika kita hidup di dalam kandungan, napasnya pakai apa Pak? Makannya dari mana? Dari hari. Dari hari kan Pak. Luar biasa ya. Belum lama ini bisa ada kejadian-kejadian kayak gitu Pak. Dan bayi itu dalam rahim nggak ada oksigen Pak ya? Iya. Air doang yang tuh Air doang. Tapi dia tuh bisa bernapas ya? Sampai 9 bulan lagi. 9 bulan. Ada yang lebih ya. Luar biasa. Dan makannya dari mana? Masya Allah gitu ya Pak. Dari ari-ari kan. Makanya kenapa orang Blitar di Jawa kakang kawah ari-ari. Papat kelima pancar. Tahu nggak artinya Pak? Nggak. Nggak tahu. Kakang kawah ari-ari gitu. Kita ini literatur Jawa ya. Ilmu Jawa lah maksudnya. Ini ya nggak apa-apa ya. Ilmu itu gini Pak. Kita punya kakang kawah. Ini loh. Apa sebut ari-arinya? Tutuban apa? Iya, tutuban. Makanya kenapa suka disimpan ya dalam kendi ya? Disimpan apa dikubur itu Pak? Dikubur ya. Nah, dikubur. Dikubur. Kalau disimpan mah mungkin gimana gitu. Jadi Sana gitu ya. Sehari-hari disimpan anak-anak. Nah. Simpan segini. Ya, Oh itu yang di bukan pusar. hari Pak, itu Pusar. pusar. Pusar, Pak. Pusar sama Nah, hari BK. Adi-ari itu ini ya Pak. Adi-ari itu arinya Pak. Itu Itu adi-ari. Mereka kakang kawah adi-ari. Kita nih punya kakak, adinya itu ari-ari Pak. Nah, makanya semuanya buah garba. Ini luar biasa sekali Pak. Penyimpanan energi kita dari sini. Dan ilmu akupuntur pun jelas Pak. Ilmu akupuntur kan udah teorinya udah ini ya, udah jelas lah gitu ya. Ada kedokteran energi sekarang ya. Nah itu di buah jari di bawah ini titiknya titik Cihai Pak. Artinya apa? Samudra energi. Luar biasa ya. Hanya dengan nafas kita bisa menyimpan energi. Tapi bahan bakunya dari mana? Oksigen kan Pak. Ya, oksigen. Jadi kalau kita melatih pernapasan selain untuk kesehatan Pak, biasanya gini Pak, saya punya pasien-pasien yang tensinya tinggi loh Pak, tensinya tinggi. Nah saya latih untuk napas, saya suruh tidur aja nih Pak, latih napas, itu luar biasa loh Pak, sembuh dia. Darah tinggi itu udah paling penyakit yang dokter sendiri bilang nggak bisa sembuh gitu. Itu kan dokter udah bilang nggak sembuh. Apa coba yang di otaknya? Saya harus minum amlodipin, saya harus minum obat captopril. Tapi padahal dengan nafas yang benar kita bisa mengobati. Tapi yang tadi nafasnya yang benar dan efektif. Bagaimana cara benar dan efektif itu? Emang ada teori banyak Pak. Kalau bernapas itu ada napas dada namanya Pak ya. Kita orang merpati putih atau dia yang dada ya. Atau napas bahu atau napas leher sih. Napas leher gini Pak. Kalau bela diri main pot bisa. Jadi ngeluarin ini di sini Pak. Kalau di Jepang mah kan? Kalau di bela diri ini dia di sini Pak. Tapi ada juga napasnya disebut napas diafragma. Napas diafragma itu apa sih? Kemarin udah dibahas ya. Masih ingat Pak Arji? Iya. Napas ini. Napas sini ya. Diafragma sebetulnya otot Pak. Otot diafragma. Jadi diafragma itu bentuknya kayak kubah Pak. Berada di bawah paru-paru. Atau juga disebut pernapasan perut. Nah ini yang kita pelajari sebenarnya. Dan saya pelajari dari dulu Pak. Dari zaman saya masih kecil di PGB juga di Satria Jati waktu SMP dan sampai ke Satria Nusantara Pak. Dan ini sebetulnya teknik ini juga luar biasa dan sekarang lagi rame Pak. Rame dengan teknik pernapasan ada TRE Pak ya. Yang orang-orang GERD pernapasan TRE, ada LSD ya si Gobin itu. Banyak sekarang.
banyak ininya. Padahal kita kalau buka peluang lumayan tuh peluang usaha tuh Pak. Orang-orang yang punya stres, orang yang GERD, orang yang tensi tinggi, latih aja pernapasan ini. Pernapasan kan murah kan Pak? Iya. Nggak bayar malah, Gratis. gratis. Tapi bagaimana caranya? Di napas perut juga ada tekniknya sih. Kalau kita napas untuk kesehatan, ambil napasnya segi 2. Ambil napas 4, keluarkan. Nah, ketika Pak Jamak kondisi yang kayak tadi gitu ya. Kalau dia biasa bernapas, ambil napas 4, keluarkan 6. Terus aja itu. Insya Allah sembuh Pak. Dari emosi-emosi yang meledak itu. Ya. Kalau kita ini lagi ada napas segitiga namanya. Napas segitiga itu seperti apa sih? Ambil napas 6 detik atau 6 bentukannya. Tahan 6, keluarkan 6. Itu bisa menjamin energi ya? Bisa. Ada lagi napas apa? Segi 4. Ambil napas, tahan, keluarkan. Nah, ada jeda Pak. Yang pernah saya ajarin itu Pak. Jeda itu belum napas tapi jeda ya. Itu napas segi 4. Berarti yang tadi Bapak lihat tangan saya itu dari pernapasan juga? Dari teknik pernapasan. Itu dari lihat ada biru sama kuningnya itu dari mana Pak? Dan itu dari Bapak sendiri yang keluar. Oh gitu. Itu apa? Biru-biru gitu. Biru itu biasanya di sini Pak. Tapi Bapak juga udah kesini sih, karena Bapak udah dibuka nih cakra ini. Karena ada warna-warna nilai-nilai gitu loh. Apa sih? Yang nilai sih gimana sih nilai? Ada warna-warna gitu. Iya, nilai. Tapi ada warna kuning yang tadi saya bilang itu. Bapak ini ada di tanah nih. Berarti masalahnya di pencernaan. Jadi kayak gitu. Jadi kelihatannya kayak gitulah ya Pak. Kayak tadi semacam kayak boleh kita kesimpulan dari perut tadi ya, garwa 1, garwa 2. Emang itu apa tema pancar ari-ari itu ya Pak? Emang itu benar juga sih yang saya pelajari juga dari yang balik-balik emang benar dari ilmu yang jauh kan yang juga ada gitu kan. Dan itu emang juga dari pertama bentuknya pernapasan juga sih Pak, betul ya. Kalau kita ahli kita cimande apa dalam hati gitu Pak ya, kalau di kampung lain gitu Pak ya, silat kayak gitu ya Pak, pasti yang diutamain Napas. pasti pernapasan. Banyak Betul sekarang. juga sih Pak. Untuk napas yang banyak ya. Semua sih kayak atlet, penyanyi. Ini yang saya bikin yang Kalau kita ngaji aja Pak, ngaji Napas ya. kalau nggak ada kita Iya. ngajari pernapasan, Iya. salah nggak Pak? iya. Salah ya pasti. Yang penyanyi aja kan diafragmanya bagus-bagus. Ajaran ini kalau nggak bisa gimana? Pendek boleh aja. Oh, gitu. Napas pendek. Benar. Kayak dia kenapa dia bisa melatih? Nah, di perut Pak sebetulnya. Penyanyi juga napas perut Pak. Iya, karena Diafragma aja. makanya saya bingung nih kayak artis-artis kan banyak yang umurnya panjang-panjang ya. Saya pernah ngobrol sama teman tuh. Mungkin kalau untuk vokalis pengaruhnya dari dia melatih diafragmanya bagus kan penyanyi itu. Nah kebanyakan juga kayak gitaris kok umurnya sampai tua-tua masih kayak Jago-jago gitu Rolling ya. Stone lah, umur 70 masih lari-larian. Ahmad Albar. Ya. Nah kalau saya ngobrol sama teman saya, kalau gitaris mungkin ininya sering di Latih. apa sih kalau kan mungkin sama kayak Refleksi. terapi refleksi Pak ini. Mereka tuh main gitar itu kan mungkin itu juga kali ya. Karena teorinya gini Pak, teori monyet dan kura-kura Pak. Maksudnya itu Teori monyet dan kura-kura. Monyet itu padahal umurnya pendek ya. Lebih cepat. Dan juga dia sifatnya tamak loh Pak. Kenapa? Napasnya cepat Pak. Ambil ya. kalau kura-kura Kura-kura Lambat kan napasnya napasnya. lambat. Makanya dia bisa berdiri dalam itu kan dia pakai paru-paru kan ya, bukan insang loh kan, Iya. tapi lambat ya. Maka umurnya bisa ratusan tahun loh kura-kura. Ada yang sampai umurnya kan 200-an di Jepang itu kan. Iya. Yang paling gede itu. Yang paling tua Berarti harus yang punya di itu kura-kura, Pak, Pak. yang Oh, di iya, kura-kura. Galapagos itu yang Iya, ada Galapagos, ya. Lonely Joe Iya. Lonely apa? Kura-kura yang tinggal sendiri tuh Lonely Joe bukan Lonely Joe bukan Lonely kura-kura dalam perahu bukan. Dan itu karena napasnya dia Pak. Panjang dia Pak napasnya. Berarti manfaatnya benar-benar luar biasa. Jadi katanya gini, kalau kita pengen sehat, kalau kita pengen umur panjang, bernapas dengan benar. Terus bagian yang benar, ya tadi Pak, ilmunya ada. Kalau belajar mungkin harus belajar dulu kali ya. Iya, iya. Berarti kan kita bahas dulu ini tentang nafasnya Pak. Karena ini berkaitan dengan apa? Yang kita bahas energi itu loh Pak. Iya, iya. Salah satunya unsurnya apa? Oksigen. Karena pembentukan energi di tubuh manusia itu O2, glikogen atau sari makanan ya, sari pati makanan, plus ATP, adenosin trifosfat, jadi energi bisa disimpan. Terus yang energi ilahi, saya lebih senang menyebut energi ilahi Pak ya, daripada rezeki Pak. Punten ya. Energi ilahi lah, karena memang Allah sudah ini Pak. Kalau energi alam semesta nanti ada jin dimasuk ya. Ini energi karena Allah sudah menciptakan. Itu bisa disimpan, bisa Pak. Yang Pak Jamak itu terima kemarin, itu
itu bisa disimpan Pak. Itu keluarnya kalau kita butuhkan gitu. Nah, Bro? lebih enak kalau kita bisa ngatur kapan kita ngeluarin ya Oh, gini. gitu. Itu kan jadi gini Pak. Jadi kan menghimpun ya. kayak punya ini dong, punya apa namanya Pak, ajian gitu ya Pak. Oh iya. Pernah lihat kan pelajian kalau buka pakai niat Iya. kan. Gitu. Apa? Berat geni gitu ya keluarin. Seset kalau di bilang gitu, tapi itu benar Pak. Karena yang ngebuka energi atau niat Pak. Bismillahirrahmanirrahim udah niat Pak. Terus disalurkan lewat apa? Pikiran Pak. Nanti mungkin minggu depan kalau yang ini nanti saya akan membahas tentang pikiran Pak. Bagaimana kita mengelola pikiran. Tapi ini bagaimana kita membentuk yang tadi yang pernapasan ini. Karena kita dengan bernapas bisa membentuk tenaga dalam. Betul? Ya benar sih. Jadi manfaat pernapasan itu Pak. Ada tekniknya pernapasan tunggal namanya Pak. Kalau pengen benar-benar energinya kuat ya. Caranya gimana? Ambil napas 3 detik. Tahannya lama Pak. Ambil napas 3 detik, tahannya lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Minimal 10. Tahannya lama. Lalu keluarnya ketiga. Ketika nahan lama itu, di sini ada dapur energi namanya, dapur. Jadi yang merubah tadi Pak, merubah makanan itu kan dan disimpan di gua garba ini Pak. Di tantian ini. Terus manfaatnya apa? Benar kan bisa jadi tenaga dalam? Ya iyalah. Kenapa? Dengan pernapasan, pertama apa coba? Metabolisme dipercepat. Ya kan? Ketika napas coba, teknik napas yang benar, metabolisme akan cepat. Dan itu salah satu pembentukan tenaga dalam juga. Kalau bahasa Cina mah Iwe Kang ya. Mungkin Kalau- kalau disebut tenaga dalam kan lebih ke apa Hal-hal ya? yang- Mungkin lebih cocok energi Energi yang vital. terkontrol kita kan ya. Energi vital bahasa. Saya dulunya paling saya agak kurang ini. Kita stop dulu, ada azan maghrib nih. Nggak kerasa ya. Kita sudahi dulu, nanti kita sambung lagi di podcast berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.